Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Diana Pratiwi, MBM 18. Di sini saya akan mempresentasikan produk saya, yaitu Eco Printing dengan nama Craft Eco Printing. Selanjutnya, teman-teman pasti tidak asing dengan yang namanya Eco Printing. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu teknik pewarnaan kain sederhana yang menciptakan visual yang unik dan menarik dengan pewarnaan yang berasal dari tumbuhan. Eco Printing sendiri dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan ekosistem akibat dari limbah pabrik tekstil. Dalam proses pembuatan Eco Printing, terdapat 3 teknik, yaitu teknik bonding, teknik stem, teknik fermentasi. Berikut adalah salah satu gambar dari produk Eco Printing. Nah, untuk teknik sendiri, biasa menggunakan bahan-bahan alami dalam proses pembuatannya, yaitu dengan ada daun pepaya, daun jati, yang digunakan daun yang muda yang berwarna merah, lalu ada daun marenga, biasa ditemukan di jalan, lalu ada kayu secang. Nah, untuk kayu secang sendiri, saya menggunakannya sebagai pewarna dasar kain yang akan menghasilkan warna peach. Lalu selanjutnya kelebihan dari produk Eco Printing. Yang pertama, desain hijab yang eksklusif, karena di dalam hijab sendiri memberikan motif dari daun yang akan membuat ataupun memberikan kesan good looking. Lalu yang kedua, Eco Printing yang berbahan katun, sehingga ketika kita memakainya akan memberikan kesan nyaman, tidak panas, dan tidak transparan. Selanjutnya, hijab dan Eco Printing dijual dengan harga terjangkau. Lalu, Eco Printing khususnya pada hijab mudah disetrika dan mudah sekali untuk dibentuk sesuai dengan selera dari pengguna hijab. Dan terakhir, pouch dari Eco Printing mampu mengorganisir item-item seperti make up, tempat cas, power bank, dan lain-lain sebagainya. Karena pouch dari Eco Printing sendiri muat untuk kapasitas yang cukup banyak, sehingga mampu mengorganisir item-item berikut. Selanjutnya, manfaat dari Eco Printing. Dilihat dari lingkungan, produk Eco Printing dapat dijadikan salah satu upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan dari pabrik tekstil, karena bahan yang digunakan itu bahan-bahan alami seperti yang saya sebutkan tadi, itu ada daun pepaya, daun jati, daun marenga, dan kayu secang. Selanjutnya, dapat menjadikan Eco Printing sebagai peluang usaha, dan modal yang dikeluarkan dalam pembuatan Eco Printing tidak begitu banyak. Lalu yang terakhir, inovasi desain di bidang Eco Printing sangat fleksibel. Adapun terus meningkatkan kualitas produk dengan mengembangkan teknik terus-menerus. Oke, selanjutnya ada proses pembuatan Eco Printing. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat-alat ataupun bahan sebagai berikut. Lalu sebelum melakukan teknik, kita sebaiknya merendam kain dengan larutan tawa selama semalam. Lalu dijemur di tempat yang teduh. Selanjutnya ditendangkan di lantai dengan alas plastik yang tahan panas. Setelah itu, meletakkan daun jati di
sini saya menggunakan daun jati sebagai motif dari hijab. Lalu kain ditutup kembali dengan kain yang sudah diwarnai menggunakan kayu muscang. Nah, lalu teknik ini menggunakan dua teknik. Yang pertama bisa dilihat saya menggunakan teknik combing terlebih dahulu, lalu menggunakan teknik stem yang dikukus selama 30 menit. Setelah dikukus, direndam kembali ke dalam air larutan tawas selama 5 menit, lalu diangin-anginkan. Dan berikut adalah hasil dari eco-printing. Di sini saya menggunakan, lebih tepatnya saya membuat eco-printing untuk hijab. Nah, dari produk kami ataupun produk saya, motif yang diberikan tuh tahan lama dan terlihat estetik karena tulang daunnya terlihat terkesan alami. Tidak hanya itu, kainnya juga mudah digunakan, nyaman, dan tidak panas. Nah, berikut adalah hasil dari produk Edcraft eco-printing. Yang pertama ada pouch, yang kedua ada hijab, jadi yang terakhir, inovasi terakhir yaitu ada masker. Nah, selanjutnya rincian modal usaha. Yang pertama, bahan yang diperlukan untuk memulai usaha ini. Yang pertama ada kain, tawas, dan tali. Kain saya membutuhkan sekitar 2,5 meter dengan harga per meternya di 17.000, jadi totalnya 42.500. Lalu untuk tawas sendiri saya menggunakan 1 ons dengan harga 3.000, selanjutnya tali dengan harga 5.000. Jadi total keseluruhan modal yang saya butuhkan yaitu 50.500. Selanjutnya rancangan pemasaran. Untuk harga ataupun penetapan harga yang saya berikan kepada konsumen itu untuk harga pouch seharga 10.000, hijab seharga 24.000, dan yang terakhir masker seharga 8.000. Untuk pemasaran produk saya menggunakan media digital marketing yaitu Instagram dan Facebook. Untuk via Instagram saya menggunakan nama @craft_eco-printing dan via Facebook dengan nama Craft Eco-printing. Di dalam akun Instagram maupun di Facebook saya mengisi dengan logo produk, unggahan produk eco-printing atau katalog. Nah, untuk pemesanan sendiri bisa melewati DM ataupun inbox di Facebook. Nah, berikut adalah akun Instagram dari @craft_eco-printing. Dan selanjutnya ini ada Facebook dari Craft Eco-printing. Nah, selanjutnya repot pemasaran. Penjualan dimulai pada bulan Oktober hingga Desember. Produk yang terjual dari @craft_eco-printing yang berasal dari Instagram ada pouch eco-printing, dan ada yang melalui WA ada 2 hijab. Untuk rincian tanggalnya, pouch eco-printing terjual pada 27 Oktober 2020 dengan harga 10.000. Lalu untuk hijab sendiri terjual pada 15 Desember 2020 dengan jumlah 2 buah. Untuk harga per hijabnya 24.000, jadi totalnya 48.000. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya total pemasaran dari
bulan Oktober hingga Desember mencapai 58.000. Selanjutnya untuk perhitungan laba. Perhitungan laba dari penjualan bulan Oktober hingga Desember yaitu 7.500 hasil dari pengurangan repot pemasaran atau total pemasaran dari bulan Oktober hingga Desember dikurangi dengan modal pokok. Jadi hasil yang ditentukan yaitu 7.500. Berikut adalah dokumentasi dari Instagram @craft_ecoprinting dan Facebook. Di sini ada Instagram, lalu ini ada Facebook dari Craft Ecoprinting. Nah, di sini adalah proses pemesanan, pemasaran saya kepada konsumen. Ini adalah orang yang membeli hijab saya dan ini yang membeli pot saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.